Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aditya Rahmawan SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inquiry dalam IPA, dan tak lupa juga teman-temanku yang berbahagia. Semoga hari ini diberikan kesehatan, semangat, dan juga lancar puasanya. Di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan mengenai argumentasi. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Nur Isnaini Putri Gusria, Namiatul Khairiyah, dan Yusmiati. Pokok pembahasan pada argumentasi yaitu yang pertama ada pengertian argumentasi, model-model argumentasi, contoh penerapan model argumentasi, perbedaan argumentasi formal dan informal, argumentasi dalam sains, metode pembelajaran dalam meningkatkan argumentasi sains, pakar pengembangan kemampuan argumentasi dalam pembelajaran IPA, selanjutnya klasifikasi argumen menurut Osborne, dan yang terakhir yaitu mengenai pengukuran kemampuan argumentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian argumentasi. Argumentasi sendiri itu beda dengan argumen. Argumentasi merupakan suatu proses di mana dalam proses tersebut menghasilkan satu argumen, atau argumentasi yaitu seni dalam menggunakan kata-kata untuk dapat mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut akan melakukan hal yang diinginkan oleh pembicara, dan yang dikemukakan itu dapat dipercaya. Sedangkan argumen sendiri merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan untuk mempengaruhi seseorang yang di dalamnya terdapat suatu klaim yang didukung oleh suatu data. Argumen memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, argumen memiliki klaim. Yang kedua, adanya dukungan yang digunakan untuk klaim berupa bukti dan penalaran. Yang terakhir yaitu seseorang yang dalam kondisi tidak setuju akan berusaha untuk dipengaruhi. Selanjutnya, di sini ada model-model argumentasi. Yang pertama yaitu model argumentasi dari Aristoteles yang dinamakan yaitu model silogisme. Pembahasan mengenai proses argumentasi berdasarkan Aristoteles mengandung 3 unsur, yaitu unsur logik silogis, dialektik, dan teori. Contoh silogisme oleh Aristoteles yaitu premis mayor, setiap mamalia bernafas dengan paru-paru. Premis minornya, setiap kucing bernafas dengan paru-paru. Sehingga mendapatkan kesimpulan yaitu dengan demikian setiap kucing adalah mamalia. Akan tetapi terdapat kelemahan dari model dari silogisme dari Aristoteles ini, yaitu kesimpulan tidak valid apabila pada objek-objek premis mayor tidak ada hubungannya. Contohnya, pada premis mayor yaitu semua orang yang keracunan setelah makan sate pakai bumbu. Premis minornya, Atu makan sate pakai bumbu. Kesimpulannya, Atu keracunan. Ini yang menjadi kelemahannya. Selanjutnya yaitu model argumentasi yang kedua, model argumentasi Tolmin. Pada argumentasi Tolmin atau Tolmin Argumentation Pattern atau TAP merupakan sebutan dari model argumentasi Tolmin ini. Argumentasi Tolmin itu pada tahun 1958 ada 4 unsur. Yang pertama ada data, yang kedua ada klaim, yang ketiga ada penjamin, yang terakhir yaitu ada pendukung. Selanjutnya ada pembaharuan dari model argumentasi Tolmin yaitu terdiri dari data, klaim, penjamin, kualifikasi, dan tambahan. Sistematika diagram dari model argumentasi Tolmin yang telah diperbarui yaitu ada pada berikut ini.
Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai data. Data merupakan fenomena yang digunakan sebagai bukti untuk mendukung suatu klaim. Sedangkan klaim merupakan pendapat atau kesimpulan yang disampaikan oleh seseorang yang sedang berpendapat dan pendapat tersebut akan diterima oleh lawan bicara atau audiens. Penjamin merupakan pernyataan yang menjelaskan hubungan antara data dan juga klaim, sehingga penjamin ini atau warrant itu menghubungkan antara data dan juga klaim. Selanjutnya pendukung. Pendukung merupakan dasar asumsi yang melandasi pembenaran tertentu. Selanjutnya kualifikasi. Kualifikasi berupa kata keterangan atau kalimat keterangan tambahan yang menunjukkan derajat kekuatan dari orang yang berpendapat. Selanjutnya sanggahan. Sanggahan terjadi pada kasus tertentu saat klaim tidak dapat dibuktikan atau ada argumen-argumen yang berbeda. Di sini terdapat contoh penerapan 6 komponen dari model argumentasi Tolmin. Selanjutnya, penjelasan mengenai perbedaan argumentasi informal dan formal akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan argumentasi. Saya Yusmiati akan menjelaskan terkait dengan perbedaan argumentasi informal dan informal. Yang kedua, argumentasi dalam sains, dan yang ketiga yaitu metode dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan argumentasi sains. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan argumentasi formal dan argumentasi informal. Argumentasi informal adalah suatu penalaran yang didapatkan dari kehidupan sehari-hari kemudian dikembangkan. Nah, penjelasan terkait dengan argumentasi informal ini di mana dalam kehidupan sehari-hari itu seseorang dapat mengembangkan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kemudian diungkapkan dan diintegrasikan dalam bentuk argumentasi dalam sebuah diskusi. Nah, kemudian argumentasi formal adalah suatu bentuk penalaran yang kemudian diungkapkan yang diperoleh dari hasil pengamatan induktif sehingga dapat dikembangkan oleh siswa. Nah, sedangkan argumentasi formal ini merupakan suatu pengembangan penalaran dari seseorang yang diperoleh dari teori yang ada sesuai dengan pengamatan ilmuwan sebelumnya dan kemudian diungkapkan dan diintegrasikan dalam sebuah diskusi dalam bentuk argumentasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumentasi dalam sains. Argumentasi dalam sains merupakan hal yang sangat penting. Pembelajaran tersebut diperoleh dari hasil konstruksi dari teori yang meliputi penjelasan dan bukti yang sangat mendukung penjelasan tersebut. Selain itu, argumentasi dalam pembelajaran sains mampu mengintegrasikan aspek STEM, diantaranya yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik, sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir dan berargumentasi. Nah, argumentasi dalam sains ini sangat penting, khususnya dalam argumentasi formal yang melibatkan teori yang ada sebelumnya, di mana teori tersebut telah dibuktikan dan diamati oleh beberapa ilmuwan dan kemudian diargumentasikan oleh seseorang dan diungkapkan dalam sebuah diskusi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran argumentasi untuk meningkatkan argumentasi sains. Next. Metode pembelajaran dalam pengembangan argumentasi di kelas yaitu berupa metode diskusi.
Hal tersebut dilaksanakan dengan adanya partisipasi dan kerjasama antar pihak dalam membangun dan mempertimbangkan, kemudian memperdebatkan argumentasinya sehingga terdapat keluasan dan pemahaman pengetahuan baik dari konsep saintifik maupun yang lainnya. Nah, kemudian metode yang sangat cocok dalam meningkatkan argumentasi dalam pembelajaran sains itu metode diskusi, di mana di metode diskusi ada penanya, ada penyenggah, dan partisipan lainnya. Sehingga dalam sebuah diskusi tersebut dapat keluasan pemahaman dan pengalaman dalam berargumentasi atau mengungkapkan dan mengintegrasikan hal tersebut, permasalahan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Namiatul Khairia akan melanjutkan mengenai pakar yang mengembangkan kemampuan argumentasi dalam pembelajaran IPA. Kemudian klasifikasi argumentasi menurut Osborne dan juga pengukuran kemampuan argumentasi. Yang selanjutnya yaitu pakar pengembangan kemampuan argumentasi dalam pembelajaran IPA, salah satunya yaitu Osborne dan Erdura, di mana pengembangan kemampuan argumentasi ini didasarkan pada model argumentasi Tolmin. Kemampuan argumentasi ini dikembangkan menjadi kerangka kerja analitik yang biasanya digunakan dalam menilai kemampuan argumentasi siswa. Kemampuan argumentasi ini dikembangkan menjadi 5 level, yaitu level pertama yaitu argumentasi mengandung beberapa argumen, di mana di dalamnya terdapat sebuah klaim melawan klaim lainnya. Level kedua yaitu argumentasi mengandung beberapa argumen yang berisi klaim dengan data, penjamin, dan pendukung, namun tidak terdapat sanggahan atau penyangga. Level ketiga yaitu argumentasi mengandung beberapa argumen yang berisi klaim dengan data, penjamin, dan pendukung, disertai dengan adanya sanggahan yang kurang bagus. Dan level keempat, argumentasi mengandung beberapa argumen yang berisi klaim dengan data, penjamin, dan pendukung, disertai dengan adanya sanggahan yang jelas. Level kelima yaitu argumentasi dengan memberikan kebebasan atau keluasan untuk memberikan sanggahan sebanyak apapun. Selanjutnya yaitu klasifikasi argumen menurut Osborne. Klasifikasi yang pertama yaitu klaim sederhana. Dalam klaim sederhana ini melakukan argumen atau klaim secara sederhana terhadap suatu permasalahan yang diajukan, yang disajikan. Biasanya klaim sederhana ini hanya merupakan pemikiran sederhana yang tidak disertai dengan data atau bukti. Selanjutnya yang kedua, argumentasi dengan justifikasi. Justifikasi di sini merupakan pembenaran, di mana suatu argumentasi ini didukung oleh data-data atau bukti-bukti untuk memperkuat argumentasi yang telah diberikan. Namun dalam argumentasi dengan justifikasi ini belum ada sanggahan atau penyangga. Yang ketiga yaitu argumentasi dengan justifikasi dan penyangga, di mana dalam melakukan argumen ini sudah disertai dengan data-data atau bukti-bukti untuk memperkuat argumen. Kemudian argumen yang telah disampaikan ini memunculkan adanya penyangga, di mana penyangga ini mendapatkan pendapat yang berbeda sehingga terjadi pertukaran pendapat di antara argumen-argumen. Selanjutnya pengukuran kemampuan argumentasi. Yang pertama, pendekatan penulisan sains heuristik atau science writing heuristic. Pendekatan penulisan sains heuristik
Ini merupakan pendekatan berbasis penyelidikan yang biasanya dihubungkan dengan kegiatan laboratorium. Siswa biasanya dapat menuliskan argumen ini melalui laporan. Artinya, argumen ini bisa tertulis di dalam laporan tersebut. Pengukuran kemampuan argumentasi siswa ini diukur dengan memperhatikan 4 aspek. Yang pertama, kemampuan menyatakan klaim. 2, kemampuan menyampaikan alasan dalam pembacaan klaim. Ketiga, kemampuan menyajikan bukti-bukti pendukung. Dan yang keempat, kemampuan dalam menjelaskan alternatif tuntutan atau klaim balasan atas klaim yang diajukan. Selanjutnya, pengukuran kemampuan argumentasi yang kedua yaitu dengan Written Scientific Argumentation Test. Dalam argumentasi ilmiah tertulis ini dapat mendorong siswa untuk melakukan klaim, mengevaluasi bukti, dan mengartikulasikan bukti dengan klaim yang diajukan. Jenis Written Scientific Argument Test ini biasanya digunakan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kemampuan argumentasi siswa pada materi kimia, seperti reaksi kimia, unsur senyawa, struktur zat, dan isu sosio-saintifik kimia. Pengukuran kemampuan argumentasi yang ketiga yaitu tes dan wawancara. Tes dan wawancara ini digunakan untuk menggali argumentasi siswa. Pertama, harus dilakukan tes terhadap suatu permasalahan. Secara tidak langsung dalam mengisi solusi atas permasalahan itu, siswa akan menambahkan argumen yang dimilikinya. Nah, setelah mengisi tes, maka akan dilakukan wawancara untuk mengetahui apakah argumen tersebut itu sesuai atau tidak. Dan untuk memperkuat jawaban dari tes yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.